Selamat malam sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum tahu, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa download di Google Play Store maupun di Apple App Store, atau bisa langsung klik juga di website kita di indonesiabelajar.id. Bagi Anda yang memiliki Instagram, boleh melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Ibu elisusanti.s.e.coach. Dan like juga Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bagi sahabat pembelajar yang belum tahu juga, kita telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Ibu Eli. Jadi sahabat pembelajar apabila ingin masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh langsung memberikan nomor WA-nya di chat room-nya ini. Oke, sahabat pembelajar, tema seminar online kita malam hari ini menghadirkan Ibu Eli Susanti. Ibu Eli ini adalah life coach yang sudah berpengalaman membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh banyak orang ya Bu ya. Nah, selamat malam Bu Eli, apa kabar Bu? Malam Jessica, kabarnya sehat. Sekarang yang penting sehat katanya, jadi ya saya sehat. Saya sehat. Mantap. Oke, tema seminar online kita hari ini itu adalah Let's Talk About Insecurity ya Bu ya. Nah, kapan terakhir Anda merasa sepenuhnya aman atau merasa yakin semua baik-baik saja? Insecure bukanlah hal yang jelek, selama kita tahu bagaimana cara mengenali dan kembali mengambil alih, itu berarti bukan hal yang jelek ya. Nah, kita akan ngobrol seru, menambah wawasan, dan memperlebar persepsi mengenai itu. Nah, hari ini luar biasa sekali temanya nih, Bu Eli nih. Oke, sebelum kita mulai, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda nanti bisa langsung tulis di chat room-nya untuk pertanyaannya, dan nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama-sama. Dan bagi Anda yang ingin langsung berbicara dengan Bu Eli, boleh melakukan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami persilahkan untuk bicara. Oke, sepertinya udah nggak sabar nih Bu Eli mengenai insecurity ini. Silahkan Bu Eli, bagaimana nih penjelasan mengenai Let's Talk About Insecurity? Silahkan Ibu. Thank you Jessica. Selamat malam semuanya. Saya melihat nih ya yang ada malam ini nih orang-orang yang cukup saya kenal dan udah biasa mengikutin ya. Jadi kita akan santai saja ya. Dan beberapa belakangan ini biasanya teman-teman tahu bahwa kalau Zoom itu kita akan masukkan ke YouTube. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Indonesia Belajar untuk sesi saya akan pilih mana yang akan masuk di YouTube, mana yang tidak. Mungkin ada beberapa sesi yang sangat personal ketika teman-teman buka kamera dan menceritakan pengalamannya, itu kan saya pilih untuk tidak masuk ke YouTube ya. Jadi silahkan kalau misalnya mau bertanya, walaupun itu agak personal, selama bersedia dibagikan kepada teman-teman yang ada di sini ya. Kita santai dan belajar bersama. Nah, topik malam ini adalah tentang insecurity. Baru tadi saya ngomong ke beberapa teman. Hari ini, malam ini, saya mau berbicara tentang insecurity. Dan sejujurnya, saya merasa insecure saat ini karena di ruangan di mana saya melakukan online ini ada seekor kelelawar yang sedang terbang dan tidak mau keluar gitu. Saya merasa insecure. Insecure-nya kenapa? Nggak pasti dia mencolok itu bahasa Indonesianya apa ya? Jatuh. Mendaratnya di mana ya gitu. Ya. Nanti jangan-jangan ketika saya lagi bicara, tiba-tiba dia ada di hadapan saya gitu. Dan saya tadi bertanya-tanya, kelelawar ini berbahaya apa enggak ya gitu. Saya merasa lucu aja ketika saya berbicara tentang insecure dan saya didatengin kelelawar yang membuat saya insecure. Ya, oke. Katanya. Oke, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang merasa insecure? Kasih icon raise hand ya. Thank you yang sudah merespon. Thank you Yesi. Atau
siapa yang merasa insecure tapi malu mau ngaku, boleh kasih icon. Ya, malu ngaku silahkan dikasih icon. Karena menurut saya begini, kalau semua sudah merasa secure, tidak lagi merasa insecure, ngapain kita bahas? Mending kita bahas yang lain ya. Kita bahas makanan kayak, kita mau nodongin TV kirimin ayam kayak gitu ya. Apa aja ya, bisa ya. Oke. Nah, berbicara tentang insecure, yang ingin saya tekankan adalah insecure itu tidak lebih dari sebuah emosi, sebuah perasaan, sebuah kondisi yang kita alami seperti emosi-emosi lainnya. Apakah itu marah, apakah itu sedih, apakah itu kecewa, dan segala macamnya. Yang pertama itu. Yang kedua, insecure itu terjadi ketika kita merasa tidak yakin atau kita merasa tidak pasti dengan kondisi yang kita akan hadapi di depan dan kita merasa tidak punya kemampuan untuk berhadapan dengan ketidakpastian itu. Kita merasa tidak yakin, tidak pede berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, kalau kita tahu bahwa insecure ini berhubungan dengan ketidakpastian, saya ingin bertanya, siapa yang bisa bilang bahwa hidup ini ada yang pasti? Ada sih, pasti mati. Ya, selain kematian, apalagi yang pasti? Nah, dengan pemahaman bahwa di dalam hidup, selama kita hidup, yang namanya ketidakpastian itu selalu ada. Jadi bisa dibilang insecure itu akan selalu ada di dalam hidup kita. Hanya insecure-nya dalam aspek yang mana? Kita punya banyak aspek kehidupan. Ada aspek finansial, ada aspek relation, ada spiritual, ada aspek finansial, spiritual, relasi, kesehatan, ya. Kemudian pengembangan diri, ada karir. Nah, di mana kita merasa insecure. Tapi yang pasti insecure tidak bisa kita hindari. Kita tahu bahwa dalam hidup insecure itu berhubungan dengan ketidakpastian dan berhubungan dengan kepercayaan diri kita, keyakinan kita, merasa kita mampu berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, jadi ada dua hal nih. Yang pertama, tentang tidak pasti, ketidakpastian, sudah pasti tidak bisa kita apa-apain. Yang namanya hidup, kita berhadapan dengan ketidakpastian. Sekarang yang kita bisa otak-atik, yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa pelajari, bagaimana kita merespon adalah bagaimana kita membangun kemampuan kita untuk berhadapan dengan ketidakpastian. Ya. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang tidak paham dulu? Saya senang kalau tidak semua paham. Semoga semua paham ya. Saya berasumsi semua paham daripada saya berasumsi semua tidak paham. Oke. Saya mau menyapa dulu seekor anjing. Halo Kenzi. Oh, udah hilang dia. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa insecure selalu ada di dalam hidup kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita untuk merespon. Bagaimana kita menumbuhkan diri kita, menumbuhkan kepercayaan dirinya kita untuk berhadapan dengan ketidakpastian itu. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang bagaimana caranya, kita pahami dulu tentang insecure. Satu, tidak bisa dihindari, karena insecure itu berhubungan dengan ketidakpastian. Hidup yang tidak pasti, hidup sudah pasti tidak pasti. Nah, yang kedua adalah insecure ini terbentuknya, gampangnya ya, secara gampang saya memisahkan menjadi dua terbentuknya. Yang pertama terbentuknya dari pengalaman kita. Pengalaman kita tuh kita alami sendiri. Contohnya gini, pengalaman yang menyebabkan kita merasa kita gagal. Pengalaman yang membuat kita meragukan kemampuan kita. Ya, yang paling gampang perceraian. Ya, jadi membuat kita merasa tidak yakin lagi terhadap sebuah pernikahan. Bu El ke-mute. Oke. Saya tadi sampai mana ke mute-nya ya? Saya ulang aja ya. Jadi insecure itu saya
dengan secara garis besarnya, saya memisahkannya menjadi 2. Yang pertama, yang disebabkan oleh kejadian saat sekarang. Saat sekarang tuh yang berhubungan dengan apa yang kita alami secara langsung. Kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Apakah itu perceraian, apakah itu tidak naik kelas, apakah itu penolakan, apakah itu kegagalan dalam berbisnis, apakah itu kehilangan pekerjaan tanpa tahu sebabnya. Jadi, kegagalan-kegagalan dalam hidup kita itu membuat kita mengalami rasa tidak percaya diri ketika kita berhadapan dengan hal yang sama. Apalagi kalau kejadiannya berulang-ulang. Nah, karena kita punya pengalaman itu. Nah, itu insecure yang terjadi karena kita mengalaminya. Insecure yang kedua adalah terjadi ketika kita alami dari masa kecil kita, yang tanpa sengaja diberikan oleh orang tua kita atau orang-orang yang berada di kehidupan kita ketika kita kecil. Nah, contohnya ketika seseorang memiliki orang tua yang sangat perfeksionis, yang sangat menuntut anaknya untuk punya prestasi atau sempurna, tidak pernah cukup. Kalau anaknya juara kelas, mamanya atau orang tuanya atau ayahnya akan meminta anaknya untuk menjadi juara umum. Ketika juara umum, nanti mintanya juaranya lebih lagi gitu. Jadi, apapun yang dicapai oleh anaknya tidak akan pernah cukup. Sehingga membuat anak ini merasa dirinya itu kurang terus. Orang tuanya, lingkungan sekitarnya melihatnya karena menuntutnya dia lebih, maka akan menyebabkan di seorang anak itu dia merasa kurang. Ada rasa bahwa dia selalu tidak bisa memenuhi ekspektasi. Dia tidak bisa, tidak bagus sesuai standar orang tuanya. Jadi dia akan merasa kurang. Nah, hal ini akan menyebabkan belief system atau keyakinan di bawah sadarnya bahwa dia tidak cukup, dia selalu kurang. Not enough itu bahasa Indonesia yang tepat itu adalah dia merasa kurang. Merasa tidak cukup berharga, ya, itu. Nah, insecure yang disebabkan oleh kejadian yang kita alami tadi, yang pertama, itu membuat kita meragukan akan kemampuan diri kita. Nah, insecure yang disebabkan oleh masa kecil kita yang ditimbulkan dari pola asuh ataupun lingkungan kita ketika kecil, itu menimbulkan belief-belief dan berhubungan dengan harga diri kita. Nah, saya tidak tahu yang teman-teman alami yang mana, saya tidak tahu juga yang mungkin anak atau orang sekitar kita alami yang mana. Kita bisa merenungkannya. Ketika kita tahu sebabnya, maka lebih mudah buat kita untuk mengatasinya. Lebih mudah bagi kita untuk melatih bagaimana kita meresponnya. Kemampuan apa nih yang perlu saya latih? Atau belief mana nih yang perlu saya renungkan untuk saya pertimbangkan apakah belief ini tetap mau saya pertahankan atau mau saya rubah. Ya. Oke, Jess, sebelum saya mulai, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tahu. Untuk di chat belum ada, Bu Eli. Oke. Ini ada sambil kita ngobrol ya. Ada yang DM saya personal. Saya insecure, jadi saya nggak buka kamera. Ya. Jadi saya merasa begini, kata insecure ini itu di zaman sekarang, anak-anak sekarang mudah sekali menggunakan kata insecure ini. Di sosial media terutama ya. Keponakan saya aja yang usianya masih 16 tahun gitu itu bisa paham, merasa insecure. Maksudnya, jadi mungkin mereka tidak benar-benar mengerti apa kata insecure, tetapi di dunia di sosial media itu sekarang sangat mudah digunakan kata-kata insecure ini yang ketika saya perhatikan, arti insecure di sini adalah merasa tidak pede atau merasa tidak nyaman. Ya, itu menggunakan kata insecure. Nah, oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang insecure?
Ini beberapa ciri-ciri, bukan semua orang yang di sini ya, ini beberapa ciri-ciri. Yang pertama, orang yang suka mengkritik. Mengkritik itu ada dua tujuan soalnya. Mengkritik itu bukan jelek. Ini ada suara lain yang masuk ya. Oke. Mengkritik itu bukan hal yang jelek. Mengkritik itu bagus ketika tujuannya kita adalah untuk membawa kebaikan. Membawa sebuah kondisi yang kita kritik. Contohnya begini. Di lingkungan kerja kita ada sesuatu yang tidak baik. Katakanlah kotor. Maka kita akan mengkritiki situasinya agar lingkungan kerja ini menjadi bersih. Dan semua orang di tempat kerja itu akan bekerja dengan lebih baik. Contohnya seperti itu. Atau kita tahu ada teman kita yang kalau misalnya berkata-kata itu sangat kasar dan menyakiti orang lain. Misalnya begitu ya. Maka kita akan sangat berhati-hati, maka kita akan memberikan masukan atau mengkritik dia dengan tujuan agar dia bisa mendapatkan kerja lebih baik dengan dia tidak ngomong kasar, misalnya begitu, untuk kehidupannya dia. Nah, ciri-ciri orang yang insecure adalah ketika orang itu mengkritik untuk membuat dirinya merasa jauh lebih bagus daripada orang yang dikritik. Itu perbedaannya ya. Dan yang tahu hanya orangnya yang mengkritik. Maksudnya gini, ketika kita mengkritik seseorang, hanya kita yang tahu. Kritik ini, ucapan yang tajam ini, itu ditujukan untuk apa? Apakah hanya membuat diri saya merasa nyaman, atau diri saya merasa jauh lebih baik daripada orang yang saya kritik? Jadi kan, dengan apabila saya mengkritik seseorang, dan itu membuat saya merasa lebih baik, artinya membuat saya lebih pede. Membuat saya merasa lebih baik dari orang itu. Orang yang merasa insecure kan perlu merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan ketidakpercayaan dirinya dia. Nah, jadi kritikan ini, ketika kita mengeluarkan kritikannya, kita tahu. Memang untuk membuat kondisinya lebih baik, atau membuat saya merasa lebih baik daripada orang itu. Hanya Anda yang tahu. Hanya saya yang tahu ketika saya melakukannya. Ya, itu ya ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua adalah orang yang susah berkata tidak. Berkata tidak itu dalam artian begini. Bukan berarti kita bukan berarti ketika kita berani berkata tidak, artinya kita boleh semena-mena, artinya kita boleh menjadi orang yang egois, atau kita boleh tidak sopan. Maksudnya begini, katakanlah ada sebuah kondisi dengan pasangan deh, dengan pasangan. Hari itu kita di kantor mengalami, misalnya suami istri, istrinya dua-duanya sama-sama bekerja. Hari itu di kantor sang istri mengalami hal yang tidak nyaman. Pekerjaannya menumpuk, pokoknya banyak hal yang tidak nyaman. Kemudian sedang menstruasi, sakit punggung dan segala macam lah, nggak enak lah di badan. Dan mulai mau flu, jadi mau sakit nih. Pulang ke rumah, si suami meminta hal, mintanya beliin inilah, beliin itu. Dia udah nyampe rumah nih. Dia harus keluar lagi untuk membelikan hal yang sebenarnya bisa ditunda. Katakanlah beliin aku martabak deh. Sekarang udah ada Gojek ya. Bisa kita pakai Gojek atau GoSend atau GoFood gitu ya. Kata lain nggak ada. Nah, si istri tidak bisa berkata tidak. Dengan semua kondisi yang sebenarnya dia bisa mengatakan tidak atau bilang bahwa kondisi saya tidak memungkinkan untuk keluar, bisa nggak kamu beli sendiri karena saya mengalami ketidaknyamanan dan saya merasa saya perlu istirahat. Nah, artinya tidak berani berkata tidak ini karena dia takut akan sesuatu. Tidak berani berkata tidak ini, dia mengorbankan segalanya, termasuk dirinya, termasuk keinginannya, termasuk kebutuhannya, demi bisa diterima oleh orang lain. Atau takut kehilangan, atau apapun itu. Ya, ini yang dimaksud dengan ciri-ciri orang insecure yang tidak berani berkata tidak. Tidak berani berkata tidak dalam rangka tidak berani memperjuangkan kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Ya. Ciri-ciri yang lain adalah orang-orang yang insecure adalah orang-orang yang selalu memerlukan persetujuan dari orang lain. Perlu diyakinkan,
perlu disetujui, bahkan berulang-ulang. Nanyanya berulang-ulang. Kamu cinta nggak sih sama aku? Ya, aku cinta sama kamu. Besok nanya lagi. Pagi nanya, malam nanya lagi. Setelah malam tanya, mau tidur tanya lagi gitu ya. Besok pagi bangun tanya lagi ke pasangan gitu ya. Jadi bisa saja pernyataan itu dia tidak percaya. Jadi dia perlu diyakinkan berulang-ulang. Mau melakukan apapun, kalau tidak ada orang yang mendukung, kalau tidak ada orang yang memberikan keyakinan bahwa dia baik-baik saja, atau ketika harus memutuskan sesuatu, dan dia tidak berani mengambil keputusan, itu salah satu ciri-ciri orang insecure yang selalu ya. Sesekali kalau kita punya keputusan yang berat, kita memang tidak yakin, itu wajar. Ingat, karena insecure tidak bisa dihindari. Tetapi kalau selalu, dan bahkan tidak berani mengambil tanggung jawab memutuskan, itu adalah ciri-ciri orang insecure. Kenapa? Dia tidak pernah berani mengambil tanggung jawab. Dia selalu meletakkan tanggung jawab kepada orang lain untuk mengambil keputusan, atau ketika dia tidak yakin, dan ada orang lain yang meyakinkan, seakan-akan begini, kan bukan saya yang yakin, kamu yang yakin. Ya, tidak ada keberanian untuk berhadapan dengan situasi apapun. Dan butuh orang lain yang memberikan persetujuan. Itu beberapa ciri. Salah satu ciri yang lain adalah ketika seseorang itu bahasa gaulnya tuh positifnya yang lebaynya keterlaluan. Saya nggak tahu teman-teman pernah nggak ketemu dengan orang-orang yang ketika positifnya tuh kebangetan gitu. Contohnya begini, kalau saya berteman baik dengan Jessica, kemudian hari itu saya bertengkar dengan bos saya, dan saya berada di posisi apakah saya mau dipecat atau tidak, gitu ya. Kemudian ketika saya pulang, saya ditangkap polisi, SIM saya ketangkap, STNK saya juga ketangkap, pulang saya masih bertengkar dengan pasangan. Saya berteman baik dengan Jessica. Kemudian Jessica telepon saya nih, apa kabar? Gimana kabarmu, El? Kan kita berteman baik dong. Oh, aku baik kok, aku hari ini bahagia dan segala macamnya. Paham maksud saya? Ada orang yang bahkan tidak berani berhadapan dengan kondisinya dan selalu menutupi, selalu pakai topeng istilahnya untuk menjadi positif di setiap saat. Di kondisi yang dia paling bawah pun dia menampilkan topengnya yang positifnya lebay. Ya, bukan berarti ketika kita punya masalah harus diungkapkan dan harus dikeluarkan dan semua orang lain tahu, tidak. Tetapi positif yang berlebihan itu seperti yang tadi saya kasih contoh. Saya dan Jessica posisinya berteman baik. Kalau kita berteman baik, saya nggak perlu pakai topeng. Kalau kepada teman baik pun atau kepada pasangan, bahkan kepada orang tua, kita pakai topeng, maka tidak akan ada orang yang mengenal diri kita yang sebenarnya. Tidak ada orang yang bisa dekat dengan kita. Tidak ada orang yang bisa tahu kita sebenarnya seperti apa. Dan bahkan diri kita pun tidak akan pernah tahu emosi apa yang sedang kita hadapi. Ketidakberanian untuk berhadapan dengan ketidaknyamanan itu adalah salah satu ciri-ciri orang insecure. Oke. Saya sebelum lanjut saya membuka chat dulu ya. Silakan Jess, ada yang bertanya nggak? Oke, Bu. Ini sudah ada pertanyaan dari Bu Yesi. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi komen ya, biar saya bacakan. Saya dulu juga tidak bisa berkata tidak. Ada rasa takut untuk dijauhi. Takut dicap membangkang dan ini membuat saya konflik diri. Tapi sekarang saya sudah bisa berkata tidak dan ini membuat saya nyaman. Ya. Terima kasih Bu Yesi. Ya, terima kasih sharingnya Bu Yesi. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi. Kalau misalnya saya boleh menggunakan contohnya Bu Yesi ya, bukan berarti Bu Yesi. Ya mungkin Bu Yesi termasuk dari salah satu ciri-ciri yang insecure sebelumnya, karena tidak berani berkata tidak. Nah, yang bisa kita pelajari dari pengalamannya Bu Yesi adalah apa? Kemampuan kita berhadapan dengan ketidakpastian, kepercayaan dirinya kita berhadapan dengan hal yang tidak nyaman buat kita, itu bisa dikembangkan dan bisa dipelajari. Itu sebabnya Bu Yesi bisa berkata tidak saat ini. Tetapi apakah capnya orang akan berhenti?
komennya orang akan berhenti, tidak. Mungkin akan tetap. Hanya saja kemampuan kita merespon, kepercayaan dirinya kita berhadapan dengan hal-hal yang sebelumnya membuat kita tidak nyaman, membuat kita insecure, itu sudah bertumbuh. Ya. Ini contoh yang bagus banget. Terima kasih Bu Yesi untuk sharing. Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Atau mau berbagi pengalaman untuk menginspirasi yang lain, itu juga sangat membantu. Saya akan melanjutkan. Tadi kita sudah diskusi tentang pertama apa artinya insecure, kemudian dari mana munculnya, kemudian ciri-cirinya, ya orang-orangnya apa saja yang ciri-ciri insecure. Beberapa ciri-ciri ya, masih banyak ciri-ciri lain yang menunjukkan orang itu insecure. Oke, sekarang saya akan ke emosi. Tadi kan ciri-cirinya. Kira-kira emosi apa yang berhubungan dengan insecure? Takut kehilangan yang berlebihan, cemburu yang berlebihan, menunda pekerjaan atau tugas yang berlebihan. Ya. Kemudian menghindari fobia sosial. Jadi menghindari kumpul-kumpul atau bersosialisasi. Kalau ada sosialisasi itu menghindari dengan perasaan tidak pede. Karena memang ada orang yang tidak suka tapi dia baik-baik saja, tetapi ada orang yang menghindari, bukan tidak suka. Menghindari bersosialisasi karena dia tidak pede atau malu atau ingin menutupi sesuatu. Ya, itu emosi-emosinya, beberapa emosi-emosinya. Ya. Bukan berarti begini, Bu, tapi saya cemburu sama pasangan loh, Bu, saya cemburu. Nah, cemburu itu baik-baik saja. Cemburu itu adalah salah satu ciri-ciri orang insecure. Ya. Nah, bagaimana kita meresponnya itu yang jauh lebih penting. Dan kadar cemburu ini akan semakin meningkat tingginya. Jadi kadar cemburu ini bukan berbanding terbalik, sama dengan kemampuannya kita, berbanding terbalik dengan kemampuannya kita merespon dengan baik. Contohnya gini, kalau kita tidak bisa merespon dengan baik, berarti kemampuan kita merespon dengan baik itu rendah, kecemburunya kita akan semakin tinggi. Kalau kita dapat mengatasi atau bisa melampaui atau bisa menumbuhkan keyakinan diri kita dan bisa merespon dengan jauh lebih baik, maka tingkat kecemburuannya kita bisa lebih rendah. Bukan berarti cemburunya hilang. Nggak apa-apa, karena cemburu itu di tahap tertentu juga baik-baik saja gitu. Bukan berarti jelek. Contohnya, ya pasangan lah ya, sama pasangan misalnya kita merasa cemburu gitu. Ada cewek yang melirik misalnya pasangannya kita, dan kita udah cemburunya setengah mati. Nah, bisa saja kecemburuan itu muncul karena kita punya pengalaman dari masa lalu. Nah, yang kedua, kecemburuan yang berlebihan menunjukkan bahwa kita tidak percaya diri bahwa pasangan kita akan memilih kita dibandingkan orang itu. Atau kita tidak percaya diri pasangan kita akan setia kepada kita. Ada hal yang tidak pasti di sana. Dan kita ingin sebuah kepastian. Ya. Nah, boleh cemburu? Boleh, selama itu tidak merusak diri kita atau selama itu kita bisa meresponnya dengan lebih baik atau selama kita bisa mengkomunikasikannya dengan pasangan. Yang kita perlu tahu adalah kenapa kita cemburu. Begitu kita tahu, kita lebih mudah mengatasinya. Bukan berarti kita pasti bisa, tetapi itu lebih mudah mengatasinya. Ya, itu salah satunya kalau kita cemburu. Nah, yang lain adalah iri. Ketika kita iri, bahkan kita iri kepada orang yang kita tidak kenal di sosial media, contohnya di Instagram. Kenal aja enggak gitu. Cuman tahu di Instagram dan kita bisa ikutin story-nya lah, postingnya lah, apapun kita ikutin dan kita merasa sangat iri kepada orang ini. Dan tiba-tiba kita merasa tidak cukup cantik, tidak cukup langsing, tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, tidak cukup keren, apapun. Saya punya klien ya, yang masih kecil, masih remaja anaknya. Anaknya menurut saya cantik, charming, menarik, ya
gendut-gendut amat juga enggak, tapi termasuk masih ukurannya normal ya, walaupun tidak yang langsing bagaimana, itu merasa sangat insecure karena merasa dirinya tidak cantik dan tidak langsing. Padahal menurut saya anaknya cantik loh. Cantik itu dan charming gitu maksudnya. Nah, tapi bukan ukuran cantiknya artis dan ukuran cantiknya Barbie ya. Jadinya ketika berhadapan dengan sosial media, ketika saya tanya, bagaimana kamu tahu kamu tidak cantik? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu merasa insecure dari mana? Ternyata dia setiap hari ngikutin IG-nya teman-temannya yang menurut dia, yang menurut standar dia, cantik itu adalah seperti itu. Bahagia itu adalah seperti itu. Sukses itu adalah seperti itu di Instagram. Ya, dan dia mulai merasa iri dan insecure. Oke, nah itu emosi-emosi, contoh-contoh emosinya ya. Selalu meragukan keputusan. Itu selalu keraguan-raguan yang berlebihan. Keraguan-raguan yang berlebihan ini kalau tadi itu kan berhubungan dengan kita perlu diyakinkan oleh orang lain atau kita perlu diyakinkan oleh orang yang penting buat kita. Kita perlu diyakinkan oleh sebuah kondisi. Nah, jadi kita selalu meragukan apapun keputusan kita atau kita selalu meragukan apapun yang kita lakukan. Jadi keraguan-raguan yang berlebihan yang selalu muncul dan muncul di kondisi yang tidak tepat itu salah satu emosi bawaan dari perasaan insecure-nya kita. Oke, itu beberapa emosi. Teman-teman boleh sharing juga, Bu. Emosi ini masuk nggak insecure? Boleh. Oke. Ada pertanyaan? Welly, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Ibu Megawati. Biar saya bacakan. Bu Eli, aku izin bertanya ya, dalam banyak hal aku takut dalam menghadapi masa depan yang saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah aku tergolong orang yang insecure? Bagaimana cara aku belajar mengatasi hal ini? Aku juga masih belajar tentang hal menerima atau acceptance apa adanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Megawati sudah bertanya. Silahkan Bu Eli. Hai Mega, thank you pertanyaannya. Pertanyaannya bagus seperti tadi yang saya bicarakan di depan. Ini kan berhubungan dengan ketidakpastian di masa depan. Tentang hidup. Kita nggak ngomong dulu nih tentang kemampuannya ya. Tapi kekhawatiran akan masa depan. Yang perlu kita renungkan pertanyaannya begini. Apa di dalam hidup kita yang pasti? Mati. Kita pasti mati. Tapi kita nggak tahu kapan matinya. Jadi kita merasa insecure dong di masa depan ini. Kalau kita tahu matinya besok gitu. Wah, kita enak dong. Nggak usah kerja deh. Happy-happy hari ini gitu ya. Atau kita matinya minggu depan. Ngapain kita mikirin utang gitu, nggak usah dipikirin. Habisin aja semua uangnya kita untuk berhappy-happy, senang-senang gitu. Tiba-tiba saya ingat satu filmnya saya lupa judulnya, yang dia divonis akan mati dalam 1 bulan, kemudian dia berhenti dari kerja, dia melakukan apapun yang dia suka, dia pakai uang semua tabungannya dia ambil, dia kepengen makan di hotel bintang 5 yang terkenal, dia lakukan, karena dia berpikir tuh 1 bulan lagi saya mati. Setelah dia lakukan semuanya, ternyata dokternya salah diagnosa. Nggak jadi mati gitu maksudnya ya. Nah, tapi yang bisa kita ambil poinnya adalah, karena kita tidak tahu pasti masa depan, kapan kita mati kita itu jadi, ya kalau saya sehat nanti tua. Iya kalau saya sukses terus. Iya kalau anak saya nanti, dan macam-macam. Artinya kita tidak paham esensi dari kehidupan. Esensi dari kehidupan ini akan sangat kuat ketika kita menghubungkannya dengan keyakinan agama kita. Itu akan sangat membantu sesuai agamanya masing-masing. Contohnya karena saya tahu Mega beragama Buddha, sebagai seorang Buddhism yang tahu kan bahwa bahwa kita berhubung ajaran Buddha yang pertama aja adalah tentang impermanen, tidak pasti. Nah, belajar saja dari situ tentang ketidakpastian, pahami itu gitu. Nah, kalau kita dengan agama yang lain, agama Kristen ataupun agama Katolik, kita berbicara tentang Tuhan. Kalau kita merasa insecure atau kita ingin kepastian tentang masa depan, coba renungkan keyakinan kita terhadap Tuhan. Karena ketika kita punya iman yang kuat, kita percaya akan rencana Tuhan,
yang kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Artinya kita kan perlu merenungkan, apa artinya iman kita kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita menyerahkan masa depan kepada Tuhan? Insecure tidak bisa kita hindari, karena memang kita tidak pernah tahu masa depan. Siapa yang bisa tahu tahun 2020 kita akan berhadapan dengan COVID? Siapa yang bisa memastikan tahun 2020 kita akan bekerja dari rumah? Ya mungkin akan ada ramalan-ramalan, tapi kan kita tidak bisa tahu pasti. Sampai kejadian baru kita bilang, oh ramalan si A benar. Oh benar loh ada bencana alam karena si ini pernah meramalkannya. Tetapi kita bisa memastikan setelah kejadian. Ramalan itu hanya ramalan, tetap saja tidak bisa membuat kita tahu pasti sebelum kejadian. Nah, kalau kita bisa menerima esensi kehidupan yang tidak pasti ini, itu kita bisa berdamai dengan insecure. Karena insecure memang tidak bisa dihindari. Insecure berhubungan dengan ketidakpastian. Kita belajar bahwa hidup itu memang tidak pasti. Dan selama ada ketidakpastian, di situ pasti ada insecure. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon ini. Nggak mungkin hilang dalam hidup kita. Pasti selalu ada. Karena hidup tidak pasti. Ya. Kalau siapa yang benar-benar merasa sangat tahu rencana Tuhan, contohnya saya. Bagaimana saya tahu rencana Tuhan kepada saya? Saya mati umur berapa? Apakah saya duluan yang mati atau pasangan saya dulu yang mati? Apakah anak saya mati dulu atau saya yang mati? Apakah saya pasti sukses, saya nggak pernah akan bangkrut? Apakah saya pasti nggak akan pernah ditipu oleh partner bisnis saya? Apakah pasti saya besok kalau menikah saya punya anak? Apakah pasti pasangan saya tidak pernah selingkuh dari saya? Bagaimana saya memastikan ini? Dan agar saya tahu rencana Tuhan di depan dulu, Tuhan bilang ke saya, kasih tahu saya biar saya tenang. Nggak bisa loh. Tuh. Kalau ini berhubungan dengan pertanyaannya Mega, tadi Mega, kalau Mega belajar hukum karma, bagaimana Mega tahu karma mana yang berbuah di kehidupan ini? Walaupun Mega bisa mengkondisikan. Kita nggak tahu pasti kan? Nah, dengan ketidakpastian itu, insecure pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Jadi tenang. Jangan buru-buru menghilangkan insecure. Tenang aja. Dia tetap akan ada di sana. Jangan dihilangkan. Ya, jangan dihilangkan. Nggak akan bisa hilang. Jangan diusir. Nggak akan pernah pergi gitu. Jadi percuma mengusir. Buang-buang tenaga. Gitu. Biarin aja dia. Karena dia tetap akan ada dalam hidup kita. Nggak akan hilang. Nggak akan pergi. Kita hanya perlu belajar bagaimana meresponnya. Kita hanya perlu menumbuhkan kepercayaan dirinya kita. Kita perlu menumbuhkan kemampuan kita untuk berhadapan dengan ketidakpastian. Sampai semoga ini menjawab dulu ya Mega. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Oke. Terima kasih Bu Eli. Bu Mega, semoga terjawab Bu Mega. Ini ada pertanyaan dari Ibu Julia. Bu, apakah orang berkepribadian insecure itu termasuk memiliki sakit jiwa? Dalam tahap yang berlebihan bisa, Ibu. Dalam tahap berlebihan. Karena yang ketika itu semua yang insecure yang berlebihan, apakah bisa termasuk sakit jiwa? Bisa jadi penyebabnya. Karena ketika kita insecure berlebihan, maka kita bisa mengimajinasikan hal-hal yang bahkan tidak terjadi. Contohnya, kalau kita insecure dengan pasangan, kita takut banget dia selingkuh. Oke, dia texting dengan partner kerjanya yang perempuan pun, kita bisa curiganya enggak. Jangan-jangan dia janjian kencan. Padahal ngomonginnya kerjaan gitu. Ya. Jadi ketika itu berlebihan, ya. Iya, itu bisa jadi. Tapi apakah orang berkepribadian insecure termasuk memiliki sakit jiwa? Tidak. Karena insecure ini dimiliki oleh semua orang. Insecure dimiliki oleh semua orang. Ya. Hanya saja karena di banyak orang karena memiliki kemampuan untuk merespon dengan baik, maka insecure ini tidak mengganggu.
ya, gitu. Oke, terima kasih Bu Eli, Ibu Julia, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lanjutan mungkin dari Ibu Yesi. Saat ini saya masih merasa insecure untuk masalah finansial, dikarenakan tidak punya pekerjaan sendiri atau pemasukan sendiri. Apakah dari belief system orang tua, soalnya mama pekerja keras dan selalu bilang masalah uang, plus suka memuji orang yang bisa berpenghasilan banyak, dulu suka muji ipar saya. Gimana ya Bu untuk menghilangkan rasa itu? Oke, thank you Yesi untuk pertanyaannya. Yang pertama, merasa insecure di finansial. Saya akan bertanya kepada Yesi, apa yang membuat Yesi berpikir itu perlu dihilangkan? Apakah untuk membuat Yesi sukses di finansial, perasaan insecure itu perlu dihilangkan? Saya sendiri enggak. Oke, tadi kan Yesi tanya gimana ya Bu untuk menghilangkan perasaan insecure soal finansial. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang membuat Yesi merasa itu perlu dihilangkan? Belief system-nya itu gimana? Kenapa? Mungkin belief system-nya itu yang perlu dihilangkan ya Bu. Oh, belief system bahwa yang mana? Maksudnya tuh gini, kayak rasanya saya ini nggak percaya diri soalnya mama kan selalu muji-muji orang lain gitu loh. Maksudnya saya tuh ya mungkin ada keinginan untuk kayak menunjukkan mungkin ya. Oke, thank you Yesi. Kalau diperhatikan berarti Yesi, berarti ini sudah dua hal yang berbeda. Insecure finansial sebenarnya kan asumsinya itu merasa tidak aman atas kepastian keuangan, kondisi keuangan. Besok ada uang nggak nih? Utangnya bisa kebayar nggak nih? Gitu kan? Kira-kira ini bisa bayar uang sekolah anak? Itu kan asumsi saya tentang insecure finansial. Tetapi ketika tadi Yesi bercerita, ini kan adalah bagaimana bisa sukses di finansial agar mendapatkan pengakuan dari orang tua. Oke, jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu insecure-nya pengakuan orang tuanya atau insecure-nya tentang finansial sebenarnya. Apa enggak berkaitan ya Bu? Berkaitan karena tapi yang benar, yang sebenarnya yang mana? Karena ini kan saya berasumsi dulu nih. Yang benar-benar tahu adalah Yesi. Sebenarnya Yesi menginginkan pengakuan dari orang tua dengan sukses di finansial. Kayaknya kayak maksudnya dengan itu makanya saya tuh nggak bisa gitu loh untuk finansial, untuk maksudnya untuk pekerjaan sendiri itu ya apa ya, kayak ada yang ganduli gitu loh. Gimana ya? Saya bingung juga ini ngomongnya. Oke, begini. Ini kalau misalnya insecure di finansial, artinya secara finansial kan sedang mengalami ketidakpastian atau tidak cukup atau masa depan yang tidak pasti di dalam hal finansial. Nah, terus kalau misalnya tadi Yesi bilang, tapi saya ketika mau kerja sendiri, itu kayak ada yang gandolin. Ini kan berhubungan dengan ketidakpedean, ketidakyakinan akan kemampuan diri bahwa bisa menghasilkan uang sendiri. Iya. Begitu? Ya, kayaknya begitu. Oke. Nah, ketidakpercayaan diri untuk meyakinkan, untuk menghasilkan uang sendiri, apakah itu berhubungan dengan belief sistem orang tua? Ya, jawabannya bisa ya, bisa enggak. Karena ada dua. Yang pertama adalah memang belief system yang menghalangi. Yang bilang bahwa, oh kamu nggak bisa cari duit dan bla 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 gitu ya. Atau bilang bahwa, contohnya, saya misalnya ada perempuan yang didoktrin bahwa perempuan itu nggak usah sukses-sukses lah. Perempuan itu harusnya melayani suami di rumah. Familiar dengan kata-kata itu? Yang umurnya di atas 40? Ya. Jadi perempuan itu nggak perlu pinter-pinter, sekolah nggak usah tinggi-tinggi. Yang penting kamu bisa masak, melayani suami, melayani anak, jaga rumah, rumahnya harmonis, sudah gitu ya. Ya, familiar dengan itu. Nah,
bisa aja belief system ini tertanam dengan sangat kuat. Jadi ketika kita mau berkarir, ada yang narik dong. Jangan sukses. Nanti kalau sukses, omongannya biasanya gini nih. Nanti kalau perempuan terlalu sukses, suaminya kabur. Nanti kalau gitu-gitu kan, ada omong-omongnya ya. Ya familiar dengan itu. Nah, jadi ketika mau sukses, seorang perempuan jadi takut kan? Duh, nanti suami saya kepercayaan dirinya di mana dong? Waduh, kok saya yang mimpin ya? Harusnya yang cowok yang mimpin. Dan segala macam. Ya, itu berhubungan dengan program. Kita cek dulu. Yang kedua, bisa saja memang kita nggak punya kemampuan untuk berbisnis. Cek dulu, punya nggak skillnya. Misalnya, saya berbisnis yang paling ngetren lah sekarang, MLM. Multi level gitu. Punya nggak networking? Ngerti nggak produknya? Bisa nggak presentasi? Bisa nggak ngomong dengan baik? Nah, kalau ini tidak bisa, belum tentu itu belief system gitu. Jadi memang harus dicek dulu ya sih yang mana. Kecuali semua kemampuannya sudah ada, tapi setiap kali mau maju narik, bisa saja belief system. Nah, kita jangan ngomong belief system dulu, kemampuan ini ada nggak? Apa yang perlu kita kerjakan, to-do list-nya, memang kita sudah kerjakan nggak? Kan jangan bilang, kok saya kayaknya ada yang narik, Bu. Karena apa? Saya malu mau ngomong. Saya nggak punya kemampuan berbicara yang baik. Mungkin kita perlu kursus untuk berbicara. Atau saya nggak ngerti produknya. Saya nggak suka MLM, Bu. Tapi saya dipaksa kerja MLM gitu. Misalnya gitu ya. Kan apa? Kita perlu cari sebabnya sebelum kita masuk ke belief system. Cek dulu kemampuannya. Ya. Gitu. Maksudnya begini, jangan sedikit-sedikit menyalahkan belief system ketika kita belum melakukan apapun. Gitulah gampangannya. Jadi cek dulu to-do list-nya yang bisa kita lakukan sekarang ini apa. Kalau yang kita lakukan sekarang ini, maksudnya gini, yang ini saya memberikan contoh yang agak ekstrim ya. Bu, jangan-jangan saya nggak bisa masak nih gara-gara belief system orang tua saya. Karena dulu saya dipaksa belajar terus nggak boleh masuk dapur. Katanya, punya wajan nggak? Enggak. Punya panci nggak? Enggak. Punya kompor nggak? Enggak. Pernah motong bawang? Enggak. Maksudnya gini, apa yang perlu kita kerjakan sekarang itu pun tidak dikerjakan, tidak mau belajar gitu. Terus jangan-jangan belief system dulu gitu. Tapi kalau misalnya sudah coba kursus, sudah ini dan segala macamnya, semua usaha sudah dilakukan, yuk kita coba dulu lihat belief system. Gitu gampangannya ya. Jadi saya nggak tahu di kasusnya Yesi yang mana, Yesi bisa cek dulu. Kalau memang itu belief system ya nanti kita akan bicarakannya lebih jauh gitu. Ya, itu. Semoga membantu Yesi. Terima kasih Bu Eli, semoga terjawab Ibu Yesi. Ibu Yesi juga udah bilang makasih Bu Eli di komen, terima kasih juga Bu Yesi. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Mega. Bu Eli, meningkatkan kemampuan merespon terhadap rasa insecure itu seperti apa ya? Terima kasih pertanyaannya Mega, itu nanti akan menutup sesi kita. Tepat ya Bu ya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan untuk merespon insecure? Oke, itu akan menutup sesi kita ya. Sebentar lagi ya, saya akan menjawabnya. Pas waktunya gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu nih bahwa insecure tidak bisa dihindari. Insecure berhubungan dengan ketidakpastian dan di dalam hidup kita akan banyak sekali ketidakpastian. Saya akan mengulangnya, tenang, jangan diusir, jangan ditendang, jangan dihilangkan, nggak akan hilang. Kalian akan buang waktu gitu. Jadi sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan. Yang pertama itu tadi, menyadari dulu bahwa tidak apa-apa punya insecure. Bahwa insecure tidak bisa kita hilangkan. Dan itu wajar selama tidak berlebihan. Nah, ketika berlebihan itu menunjukkan ada sesuatu di dalam diri kita. Ingat yang tadi saya bilang, kalau itu dari pengalaman dan membuat kita merasa tidak mampu, artinya skillnya yang perlu kita asah. Tapi kalau itu berhubungan dengan masa kecil, membuat kita tidak merasa masa kecil yang membuat kita punya program bahwa kita tidak berharga, mungkin kita perlu belajar buat kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita merasa berharga. Ya, kecil-kecil aja, kecil-kecil aja. Nah, bagaimana caranya akan sangat spesifik. Tiap orang itu akan punya cara yang unik. Cara yang paling gampang tanpa melakukan usaha apapun, setiap pagi lihat ke cermin sebelum sikat gigi, belum cuci muka, pasti ada cermin kan, jangan di wastafel kan? Oke, lihat.
Terus bilang, saya mencintai kamu, terima kasih pagi ini sudah bangun bersama saya. You are so beautiful, kamu cantik, and I love you. Bilang ke diri sendiri, kalau itu berhubungan dengan program masa kecil di mana kita merasa tidak layak atau tidak pernah merasa cukup. Ya, jadi maksudnya ketika kita merasa insecure berlebihan, cek dulu ini karena apa. Pengalaman yang kita alami atau karena dari pola asuh orang tua. Penanganannya akan berbeda. Yang penting akui dulu, kita terima dulu, kemudian isi pikiran kita sesuai dengan tadi yang mana nih? Karena pengalaman atau karena pola asuh, kemudian isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, mau ikut Zoom seperti hari ini, mau berdiskusi dengan teman yang positif, mau cari mentor, mau baca buku, mau apapun, isi terus. Karena pikiran kita ini berhubungan dengan database. Hanya banyak-banyakan database. Database mana yang jauh lebih banyak di pikirannya kita, itu yang akan dominan. Dan database ini mempengaruhi emosi kita. Oke. Mega, apakah itu menjawab? Iya, iya. Aku dari kemarin udah belajar, udah mulai kebiasaan membaca lagi walaupun masih belum bisa bertahan lama, paling nggak 10 sampai 15 menit. Dan aku udah beli buku Move On-nya Ibu. Oke, itu kebiasaan yang bagus. Nah, dan ingat ketika sudah bisa melakukan kebiasaan itu, apresiasi diri sendiri, hargai diri sendiri. Wah, kamu keren, udah bisa baca 10 menit. Kemajuan loh, gitu. Thank you ya. Jadi, mulai menghargai diri sendiri itu juga membangun kepercayaan diri kita. Kita pelan-pelan merasa bisa melakukan sesuatu yang dulunya kita tidak bisa. Jadi kan, keyakinan kita dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak bisa, itu juga bisa membantu. Kita lebih kuat berhadapan dengan rasa insecure kita. Apakah dengan kita mengapresiasi setiap tindakan positif itu juga akan membantu? Misalnya saya kan punya habit misalnya melakukan breathing gitu kan. Pernah satu kali saya melakukan dengan rutin, itu udah lumayan gitu, moodnya bagus apa. Tapi sepertinya langsung blok gitu, ada sesuatu kayaknya langsung mencegah dia tidak melakukan apa lagi, dan akhirnya moodnya mulai swing terus gitu. Dan kemudian yang kemarin itu saya mulai ikut Zoom-nya Ibu, mungkin ya itu ada sesuatu yang baik dari semesta. Jadi aku ingetin lagi, apakah itu berhubungan dengan karena saya tidak mengapresiasi sesuatu atau gimana, Bu? Saya tidak bisa jawab pasti apakah iya. Ada hubungannya? Mungkin. Saya nggak tahu kondisinya Mega. Kita perempuan Mega, misalnya kita punya hormon. Waktu itu PMS nggak? Jadi ketika PMS, mood kita swing. Oh iya. It's okay karena memang lagi PMS gitu kan ya. Jadi kita tidak harus menjadi positif setiap saat. Kita tidak harus bahagia setiap detik. Kita tidak harus positif setiap detik. Boleh kok mau nangis, boleh kok moodnya swing sesekali, boleh kok nggak mood gitu, boleh kok nggak pengen baca. Nah, jadi maksudnya ya tidak ada keharusan untuk positif setiap saat. Ya, jadi karena banyak faktor. Kayak tadi Mega bilang tiba-tiba moodnya swing. Kalau itu terjadi setiap jam, sekarang happy tiba-tiba nangis dan segala macam, mungkin perlu bantuan. Tapi kalau terjadinya sebulan sekali, kamu termasuk normal. Mungkin kamu waktu itu PMS, apalagi terjadinya setahun sekali gitu. Wah, kamu hebat banget gitu ya. Enggak, itu latihan ada 3 minggu berturut-turut kayaknya. Kemudian seperti itu. Kayaknya 6 minggu, 6 minggu. Dan akhirnya kayak gitu. Aku pikir, kenapa ya jadinya malas lagi gitu. Makasih. Ya, anyway kalau misalnya itu yang bisa saya jawab untuk Mega dan yang bisa saya nggak tahu. Tapi mungkin untuk Mega, coba cek olahraga apa yang Mega lakukan. Iya, sekarang walking, jalan aja dulu. Benar sih kalau olahraga aku moodnya bagus, tapi kalau aku nggak olahraga kayak jelek lagi. Nah, good, udah tahu kan solusinya. Jadi olahraganya yang dipertahankan.
Gitu, makanya itulah Oh caranya iya. kita merespon. Kita tahu kan, oh ini bagus buat saya, itu yang perlu kita pertahankan. Jadi sebenarnya kita cukup mengenal diri kita. Ketika saya seperti ini membantu. Nah, hal yang membantu ini kita pertahankan. Sampai dia tidak lagi membantu, mungkin kita perlu pakai cara lain. Atau ketika ini tidak lagi membantu, mungkin memang kita sudah melewati masa itu gitu. Tapi kalau olahraga membantu, ya lakukan olahraganya, bukan berfokus kepada mood yang swing-nya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Selamat Bu berolahraga. Eli. Iya, semoga. Oke. Terima kasih, Bu Megawati. Sama Jessica. Ya, Sebelum saya tutup, ya saya mau baca komennya Inge, ini lucu soalnya Iya. sebenarnya. Katanya Inge gini, tiba-tiba cerminnya pecah, kaget ada yang bilang I love you. So Inge, I love you. Nggak pecah kan cerminmu? Oke. Besok bilang sendiri di cermin ya. Oke, jadi sebagai penutup, saya merangkum yang tadi kita bicarakan selama kurang lebih 50 menit bahwa tenang saja, jangan buru-buru menghilangkan rasa insecure, karena tidak akan pernah hilang dan akan selalu muncul di dalam aspek yang berbeda-beda, dan wajar kok merasa insecure. Di titik tertentu, insecure itu malah menumbuhkan kita, memicu kita, menumbuhkan sesuatu yang positif di dalam diri kita. Ya. Dan bagaimana caranya kita berdamai dengan insecure adalah memahami bahwa ini adalah hal yang normal, seperti emosi yang lain. Dan menerima bahwa ini memang tidak bisa kita apa-apain. Masa depan kita loh nggak bisa pastikan. Nah, ketidakmampuan kita menerima ini tidak berhubungan dengan kondisi masa depan. Ketidakmampuan kita menerima ini berhubungan dengan bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri di dalam diri kita untuk berhadapan dengan hal-hal yang tidak pasti. Ya, saya akan memberikan contoh ini, bagaimana kita menumbuhkan. Contohnya ketika musim hujan. Dulu kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi musim hujan. Ketika kita bisa memprediksi musim hujan, kita tahu kapan harus bawa jas hujan, punya payung, udah beli juga payungnya dan segala macamnya, atau udah mulai beli mobil gitu. Mau hujan, mau tidak hujan, sudah hampir tidak jadi masalah. Hujannya tetap loh, ini sama kayak masa depan yang tetap tidak pasti. Tapi kemampuan kita merespon itu akan berbeda. Karena kita terus bertumbuh dan belajar. Ya, jadi menerima bahwa ini tidak bisa kita hilangkan, yang kita bisa lakukan adalah menumbuhkan diri kita. Sekarang bagaimana menumbuhkan diri kita? Kita coba cek di aspek mana kita yang sangat terganggu insecure-nya. Nah, setelah kita tahu, coba cari, ini apakah berhubungan dengan skill saya atau berhubungan dengan program dan pola asuh. Kalau berhubungan dengan skill, kita cari bagaimana kita mengembangkan skill-nya. Kalau dulu sangat insecure berada di dekat kolam renang, dan sekarang saya bisa berenang karena saya belajar berenang, insecure-nya berkurang nggak? Atau bahkan berada di kolam renang juga tidak mengganggu lagi gitu. Itu berhubungan dengan skill. Nah, ketika berhubungan dengan program dan pola asuh, ini kita menanganinya sedikit berbeda. Caranya gimana? Cari Bu Eli. Saya bercanda. Jadi, cara yang paling gampang adalah tulis semua program yang menurut kita itu berhubungan dengan insecure kita. Kemudian baca lagi programnya, gunakan kebijaksanaan saat ini untuk melihat program itu. Apakah program itu masih berguna atau tidak untuk kita? Kalau tidak berguna, dengan sebuah kesadaran, kita memutuskan saya mau melepas program ini. Yang mau saya masukkan ke diri saya adalah apa? Program berlawanan yang mau dimasukkan apa? Atau program lain yang menumbuhkan apa? Terima kasih sudah berada bersama saya. Sekarang saya saatnya melepas. Kemudian saya mau punya program apa? Itu yang bisa dicoba dilakukan sendiri ya. Kalau itu berhasil, dan congratulations. Nggak perlu cari saya. Ya, nah itu cara-caranya ya. Semoga membantu dan semoga sesi hari ini bisa menginspirasi. Terima kasih sudah ada bersama saya dan teman-teman yang ada di sini.
Oke, I love you. I love you all. Ya. I love you Bu Eli. I love you Jessica. I love you friends. Ya, jadi besok punya tugas semua ya, lihat cermin ya, atau malam ini ya, lihat cermin ya. Lihat baik-baik orang yang ada di cermin. Bagaimana dia punya mata, bagaimana dia punya hidung, bagaimana dia tersenyum, bagaimana giginya mana yang lubang. Oke? Kemudian kalau ada yang kalian tidak suka, ketawa saja, giginya lubang. But I still love you. Ya, gitu ya. Terima kasih sudah menemani saya selama 45 tahun. Terima kasih sudah menemani saya selama 30 tahun. Ya. Mulai memuji diri sendiri. Biasanya begini, Bu, aneh lah Bu ngomong ke diri sendiri di cermin. Ya, memang awalnya pasti aneh. Tapi ketika kita sudah bisa melakukan itu salah satu bukan satu-satunya ciri bahwa kita menambah rasa sayang kepada diri sendiri. Oke. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Luar biasa sekali Bu Eli. Terima kasih. Terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang sudah hadir di sini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bu Eli dan juga masuk ke dalam grup WA-nya kita ya. Bagi Anda yang belum masuk, boleh langsung memberikan nomor WA-nya di chatroom. Nanti kita langsung masukkan ke dalam WA group. Iya, luar biasa sekali Bu Eli. Jadi kita mulai sekarang kita lebih mengenal insecurity karena hari ini.